Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailita Nurfi Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Medowo 1 Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata ini yaitu budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid sangat diperlukan, karena sebagai pamong, kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam menuntun dan mengembangkan murid secara optimal berdasarkan kodrat yang dimilikinya, maka guru perlu melakukan perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Diharapkan nilai kebajikan yang diterapkan melalui budaya positif ini menjadi keyakinan yang akan menjadi motivasi intrinsik pada murid. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu yang pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dalam melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa dari tindakan aksi nyata ini yaitu yang pertama, membuat keyakinan kelas bersama siswa. Yang kedua, melakukan kegiatan pengibasan pada rekan sejawat tentang konsep budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas masing-masing. Dukungan yang diperlukan yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Tuhan biasa Eka. Semangat pagi nih. Semangat. Oke, baik anak-anak. Hari
pagi hari ini telah menyempatkan untuk hadir di sini dalam acara diseminasi aksi 1.4 budaya positif dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu di sini ada 3 pertanyaan. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, dari pernyataan nomor 1, Bapak Ibu bisa angkat tangan. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan nomor 1? Setuju. Ya, setuju, silakan angkat tangan. Setuju. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setuju. Oke, pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Adakah yang setuju Bapak Ibu? Bisa angkat tangan, setuju? Oke, setuju. 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, setuju. Oke. Dari pernyataan 1, 2, 3 ini, adakah yang bisa memberi alasan kenapa Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Coba, siapa? Pak Wahyu? Ya, saya. Untuk pernyataan pertama, saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena dengan kita menghukum anak, tapi itu dengan tanda kutip tidak perlu pakai fisik hukumannya, mungkin bisa hukuman yang lain, itu juga bisa akhirnya anak jerah untuk melakukan suatu kesalahan. Oke, terus ada yang lain dari pernyataan 2, adakah yang bisa memberi alasan kenapa setuju? Bu Binti? Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah itu bisa membuat anak untuk disiplin? Bisa, karena dengan begitu anak akan melakukan hal tersebut seperti membaca atau membersihkan kelas di hari-hari atau waktu yang baik. Oke. Pernyataan ketiga, memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Nurul mungkin bagaimana pernyataannya dari setuju kan? Nah, apa? Iya. Karena ketika anak melakukan suatu hal yang baik, kemudian kita mengapresiasi dengan memberikan sebuah penghargaan, anak akan termotivasi, oh yang saya lakukan ini baik, jadi kedepannya dia akan melakukan hal-hal yang baik-baik, meskipun ada motivasi penghargaan, entah penghargaan atau berikutnya itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk menjawab pernyataan 1, 2, dan 3 ini, mari kita pelajari materi yang akan saya sampaikan. Perubahan paradigma. Mari kita bermain sejenak ya Bapak Ibu ya. Coba saya minta bantuan dari Bapak Ibu salah 2 untuk maju ke depan untuk mempraktekkan kita bermain dengan kegiatan kepalan tangan. Mungkin 2 orang silakan maju ke depan. Langsung saja. Oh ya, Bu Nurul sama Pak Wahyu silakan. Kita bermain kegiatan kepalan tangan. Oke, silakan Pak Wahyu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara bermainnya. Di sini ada Bu Nurul dan Pak Wahyu. Nah, nanti salah satu akan mengepal tangan. Nah, di kepala tangan ini nanti akan berisi sesuatu yang berharga. Dan Pak Wahyu berusaha untuk membuka kepala tersebut. Tapi Bu Nurul berusaha sebisa mungkin agar kepala tersebut tidak terbuka dan tidak terbujuk dengan rayuan dari Pak Wahyu. Oke, silakan dimulai. Oke, saya punya sesuatu. Apa itu? Apakah sesuatu yang sangat berharga? Sangat berharga sekali. Bolehkah saya memilikinya? Ya. Boleh saya tukar dengan sesuatu yang lain? Saya punya kunci rumah beserta isinya. Wow. Ya, ada kunci berkas juga loh. Tidak, jangan menggoda saya, jangan. Tidak, atau saya punya HP. Ya, saya juga punya. Ini HP keluaran terbaru. Nah, saya juga punya enggak. Atau saya akan menawarkan lebih dari ini. Di dalam tas ini ada sekepok uang miliaran rupiah.
Masa nggak mau ditukar dengan ini? Kapan lagi kan ya dapat uang miliaran rupiah? Enggak, ini hanya sekali seumur hidup mendapat uang miliaran rupiah. Hanya demi itu nggak mau. Iya kan? Sangat nggak tertarik dengan ini? Tidak. Miliaran rupiah loh ini. Harus saya tambah dengan kunci rumahnya Anda. Enggak. Benar nggak mau? Apakah itu seberharga itu sampai tidak mau ditukar dengan hal seperti ini? Ya, seberharga itu. Oke, baiklah kalau tidak mau ditukar. Terima kasih Pak Wahyu dan Bu Reza. Oke, silakan duduk Pak Wahyu dan Bu. Oke, Bapak Ibu, dari permainan kepala kata haji, apa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan haji? Apa? Ada yang tahu? Apa kesimpulan? Apa yang diambil? Tadi Bu Nurul berusaha untuk apa? Mempertahankan. Nah, di sini yang dapat kita ambil tadi adalah mempertahankan sesuatu. Jadi seseorang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi yang bisa mengontrol dirinya sendiri itu hanya kita sendiri, bukan orang lain. Nah, hal inilah yang menjadi paradigma perubahan tentang teori kontrol. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, kita itu sebagai guru pasti merasa punya hak untuk mengontrol murid, benar atau tidak? Ya. Pasti itu. Tapi ternyata itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebagai contoh seperti ini. Misalkan ada siswa Bapak Ibu yang melakukan perilaku buruk di kelasnya. Bapak Ibu berusaha untuk mengubah murid itu agar dia bisa berperilaku baik. Oke, siswa itu menurut. Nah, tetapi dan itu guru itu merasa, oh saya sudah berhasil mengontrol siswa. Tapi suatu saat siswa itu pasti bisa mengulangi perbuatan buruk itu lagi. Kenapa? Karena dia berubah itu bukan dari motivasi diri, bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri, motivasi itu, tapi ada dorongan dari guru. Nah, seperti itu. Yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dari penjelasan yang kedua itu ada siswa yang nakal misalnya. Guru itu memberi kritik dan berbicara kepada siswa, oh perbuatan itu salah. Nah, sehingga kritik yang diberikan kepada siswa itu membuat siswa itu berubah. Nah, tapi belum tentu dia berubah 100%. Bisa saja dia berubah karena hanya kritikan dari guru, karena atau ada dukungan dari guru. Jadi dia berubah bukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu adalah bujukan. Terkadang guru memuji siswanya, ayolah kamu berbuat baik, ayolah ajak nakal, seperti itu kan? Nah, ternyata apakah bujukan itu bisa membuat siswa itu berubah? Bisa nggak? Seketika mungkin berubah, tapi tidak bisa terus-terusan kayak ini. Nah, karena apa? Karena itu bukan dari dirinya, tetapi ada bujukan dari luar. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu guru di sini kan merasa bahwa saya orang yang dewasa, betul kan? Nah, tapi kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol atau memaksa murid untuk berbuat sesuai dengan kehendak. Tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa mengontrol. Hanya murid sendiri itulah yang bisa mengontrol dirinya. Hanya murid sendirilah yang bisa membuat dirinya berubah, yaitu dari dalam dirinya atau motivasi itu. Next. Perubahan paradigma stimulus respon. Perubahan paradigma menjadi stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa mungkin. Bisa, tapi
malah sulit. Nah, coba di sini ada stimulus respon. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Bisa nggak seperti itu? Tidak bisa. Seperti contoh permainan tadi kepala tangan. Di sini tadi salah seorang kepala ya. Di sini ada barang berharga. Tapi salah satunya tadi mencoba untuk memaksa membukanya. Tapi ternyata apa? Tidak bisa kan? Tadi kan tidak bisa. Loh, bagaimana teori kontrolnya? Kita harus memahami pandangan orang lain. Kalau sudah tidak mau diberi apapun, tidak mau, berarti kita harus bagaimana? Menghormati keputusan. Tidak boleh kita memaksa. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini biasanya yang sering Bapak Ibu lakukan. Kalau ada siswa di sekolah yang nakal atau berperilaku buruk, kadang Bapak Ibu guru langsung menjudge siswa itu. Benar nggak? Lalu menjudge, oh itu nakal, selalu seperti itu. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Pasti apa yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin apa yang dilakukan siswa itu ada alasannya. Nah berarti kita untuk teori kontrolnya semua perilaku pasti memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Jadi kita tidak boleh menjudge siswa. Kamu nakal, kamu berperilaku buruk, tidak boleh. Tapi kita harus mengetahui apakah tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Teori kontrolnya. Terus lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Sama, bisa juga karena tidak bisa mengontrolkan hanya orang lain itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan tertentu. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah dan teori kontrolnya model berpikir menang menang. Nah pada saat terkadang siswa ya di sekolah ya anak bermain itu kamu menang saya kalah. Nah seperti itu ya. Nah konsepnya itu harus menang dan menang, bukan menang kalah. Next. Nah budaya positif. Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Apa yang terbesit di benak panjenengan jika ada kata budaya positif? Apa? Kebiasaan yang baik. Oke, kebiasaan yang baik. Contohnya apa? Datang tepat waktu. Oke, apalagi Bu Sulis? Disiplin, tanggung jawab. Oke, nah apa itu budaya positif? Nah inilah inti dari diseminasi kali ini. Oke, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, pentingkah budaya positif itu diterapkan di sekolah? Penting nggak Bapak Ibu? Penting sekali. Kenapa itu penting? Karena dengan menerapkan budaya positif di sekolah itu bisa membuat siswa itu memiliki tanggung jawab dan juga bisa menumbuhkan motivasi diri dari dalam diri atau motivasi intrinsik sehingga bisa membuat siswa, bisa menciptakan siswa menjadi siswa yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Makna disiplin. Oke. Disiplin. Sering ya kita mendengar kata disiplin. Sering ya Bapak Ibu pasti. Yeah. Nah, apa arti kata disiplin menurut Bapak Ibu? Satu. Oke. Ada lagi? Disiplin. Tepat waktu. Tepat waktu. Apa lagi? Taat berat-berat. Nah, itulah yang sering kita dengar dari kata disiplin. Pasti ide benar kata tepat waktu. Seperti itu. Tapi ternyata
Apa itu disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Oke. Contohnya saja, misalkan di sekolah itu ada nilai-nilai penting yang sudah diyakini oleh siswa. Dengan nilai-nilai tersebut, siswa itu pasti akan memiliki rasa tanggung jawab yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, itulah makna disiplin. Jadi, makna disiplin itu di mana siswa memiliki tanggung jawab yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, disiplin itu bukan identik dengan teguran, bukan identik dengan ancaman, bukan identik dengan sanksi. Jadi, disiplin diri ini bisa terbentuk, bisa dilakukan sehingga memunculkan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Jadi, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesabaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Misalkan ini Bapak Ibu, di sekolah itu biasanya masuk pukul 7.15. Nah, siswa datang pukul 7 sebelum gerbang itu. Siswa itu yang datang pukul 7 itu belum tentu dia itu datang tepat waktu karena dirinya sendiri. Bisa jadi siswa itu datang karena apa? Hukuman. Agar tidak dihukum. Takut. Biasanya kalau telat, aduh terlambat. Nah, nanti aja dihukum sama bapak atau ibu guru. Terus lagi di kelas biasanya ada siswa yang rajin karena ingin dipuji oleh gurunya. Terus ada lagi anak siswa yang ingin selalu tampil di depan tapi dengan embel-embel rewards. Nah, berarti itu siswa tersebut belum memiliki disiplin positif karena masih ada dorongan dari luar. Tapi jika siswa itu melakukan itu tadi dengan motivasi dirinya, motivasi bukan dari dorongan orang lain, nah berarti siswa itu sudah bisa melaksanakan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa itu nilai-nilai kebijakan universal? Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada contoh dari nilai kebajikan organisasi. Di sini sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya hanya mengambil 3 contoh. Yang pertama yang tidak asing kita dengar adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, di situ ada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada berah mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Lalu yang kedua ada BO Primary Years Program atau PYP. Nah, di situ ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan sebagainya. Yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, di situ ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dan terbaik dari diri. Oke, next. Nah, masih berhubungan dengan perilaku manusia, Bapak Ibu. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi di awal sudah saya jelaskan bahwa motivasi itu ada 2, ada motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi dari luar atau dorongan orang lain yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Oke, di sini yang pertama. Untuk menghindari ketidakpastian
dapat reward. Nah, itu berarti motivasi dari dalam diri atau dari luar? Oke, dari luar. Nah, bagaimana motivasi yang baik yang ideal itu? Yaitu motivasi dari dalam diri, di mana untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Oke, lanjut. Nah, dalam teori motivasi ada 3 hal. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman, konsekuensi biasanya sering kita dengar setiap hari ya Bapak Ibu. Tapi kalau restitusi, nah ini saya juga baru dengar setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Jadi dengan mengikuti program guru penggerak ini saya menjadi banyak ilmu yang sebelumnya saya tidak tahu. Nah sekarang dari hukuman Bapak Ibu, dari hukuman itu misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu pasti, ayo kerjakan di rumah. Kalau nggak seperti itu, ayo kamu membersihkan halaman sekolah. Seperti itu nggak Bapak Ibu? Yeah. Kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, jadi hukuman itu tidak terencana. Guru tidak merencanakan, oh nanti kalau ada siswaku yang tidak mengerjakan PR, saya suruh begini, saya suruh membersihkan kamar mandi, saya suruh mengepel, saya suruh menyapu. Tidak terencana Bapak Ibu, tapi spontan langsung dari Bapak atau Ibu guru yang ingin memberi hukuman kepada siswa. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid tidak tahu apa yang akan diberikan oleh guru kalau murid itu tidak mengerjakan PR. Terus yang ketiga, bersifat satu arah. Hanya guru saja yang mengetahui. Terus berikutnya merupakan hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau hukuman fisik itu biasanya suruh push up, bisa lari, bisa menyapu. Kalau hukuman psikis itu biasanya dari omongan guru. Hati-hati ya Bapak Ibu kalau kita memberikan hukuman psikis kepada anak, apa yang kita ucapkan kepada siswa bisa jadi akan menancap di pikiran siswa dan sampai kapanpun akan tetap teringat oleh siswa. Dan itu sangat berbahaya sekali karena bisa membuat siswa menjadi drop. Nah, lanjut ke konsekuensi. Beda ya. Kalau konsekuensi itu biasanya identik dengan apa? Kata tertib. Kalau kata tertib beda di sekolah. Datang tepat waktu. Terus memakai seragam yang lengkap. Nah, kalau konsekuensi ini ada di tata tertib sekaligus ditulis sanksinya. Misalkan jika datang terlambat, apa sanksinya? Berlari mengelilingi lapangan. Terus lagi, kalau siswa itu tidak memakai pakaian yang lengkap, apa konsekuensinya? Ditulis. Jadi untuk konsekuensi itu terancana. Ditulis kalian sanksinya apa jika siswa tersebut melakukan pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Pasti ya, murid tidak nyaman kalau mendapat hukuman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru selalu memonitor murid. Apa yang dilakukan murid? Kalau murid itu melanggar, oh berarti sanksinya seperti ini. Nah, guru tetap memonitor. Lanjut sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini itu komunikasi antara guru dan murid. Kalau ada murid yang melakukan kesalahan, jangan langsung, ayo kamu lari, ayo kamu push up. Tidak seperti itu Bapak Ibu guru ya. Tapi dengan adanya restitusi ini, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, guru itu melakukan komunikasi dengan siswa. Ditanya, apakah alasannya? Kenapa siswa itu melanggar peraturan? Kenapa siswa itu membuat kesalahan? Digali, apa alasannya? Sehingga nanti siswa bisa berubah, bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuat. Jadi tidak tanpa langsung guru menghukum siswa tersebut.
ada tindakan guru. Coba, mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi? Coba, yang pertama, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 1 kali karena terlambat datang ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Terus, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Terus, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Betul sekali. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Oke, hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran BCOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, sekarang materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, bukan peraturan aja? Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Ada yang bisa menjawab? Kalau peraturan itu bagaimana? Membuat tidak nyaman. Iya, membuat tidak nyaman. Kalau peraturan itu dari mana? Dari sekolah. Oke, dari sekolah. Oke, kalau peraturan itu berasal dari sekolah, bukan berasal dari diri sendiri. Oke, sebagai contoh di sini ada, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau ini merupakan peraturan, berarti seseorang mengendarai motor menggunakan helm itu karena apa? Takut. Karena takut kena tilang. Tapi kalau ini adalah keyakinan, dia memakai helm karena apa? Takut celaka jika di jalan raya, melindungi diri. Melindungi diri, misalkan terjadi apa-apa di jalan. Nah, terus yang kedua, mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Oke, kalau itu keyakinan, kita sadar bahwa kita menggunakan masker itu untuk melindungi diri. Tapi kalau itu peraturan, kita hanya mengikuti peraturan saja. Takut di jalan kalau tidak pakai masker, takut ada operasi, ya. Nah, biasanya kan kalau tidak pakai masker itu ada operasi, ada razia, harus menggunakan masker. Tapi kalau dari keyakinan, nah pasti itu berasal dari diri kita dan kita tahu oh itu untuk keselamatan. Lanjut yang ketiga, mengapa datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau itu karena peraturan, kita datang tepat waktu itu karena apa? Malu, aduh malu aku kadang terlambat. Tapi kalau dari keyakinan, oh saya harus datang tepat waktu, takut ketinggalan materi. Nanti kalau ketinggalan materi nanti saya eman-eman ilmunya, ya. Oke. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Dari sini nanti apakah Bapak Ibu siap untuk membuat keyakinan kelas? Siap. Jangan peraturan aja ya Bapak Ibu, tapi harus kita sebagai guru harus bisa membuat keyakinan kelas. Oke, apa saja langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas? Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita memberi kesempatan kepada siswa, kita memberikan post-it, kita memberikan post-it kepada siswa, kita minta siswa untuk menuliskan keyakinan-keyakinan yang ada di kelas yang
menuliskan di post-it, nanti ditempelkan di papan ya, ditempelkan di papan biar semuanya tahu apa keyakinan kelas dan ditulis oleh masing-masing siswa. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat pasif. Jangan menggunakan kalimat negatif ya Bapak Ibu. Contohnya, jangan membuang sampah di meja, di laci meja. Jangan membuang sampah di halaman. Nah, kata jangannya itu harus dirubah. Jangan negatif, tapi positif. Misalkan apa? Jagalah kebersihan. Buanglah sampah. Ya. Terus yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru dan datang tepat waktu bisa dijadikan satu menjadi keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. 3 atau 7 saja keyakinan. Jadi nggak sama seperti peraturan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu banyak sekali. Tapi kalau keyakinan jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas ini adalah hal yang harus diresapi oleh siswa. Supaya siswa itu bisa meyakini keyakinan itu dan bisa diterapkan oleh siswa. Sehingga muncul motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut, untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, jadi jangan banyak-banyak, 3 sampai 4 keyakinan saja. Yang selanjutnya, setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya dari guru dan siswa. Jika keyakinan kelas itu sudah disetujui, diberi tanda tangan oleh guru dan siswa bahwa keyakinan kelas itu sudah disepakati dan bisa ditempel di kelas agar mudah dilihat oleh siswa. Lanjut. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, dan keyakinan kelas 7. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas 1. Contoh setiap anggota kelas perlu belajar. Terus yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Di kelas kan perlu senang ya Bapak Ibu ya. Jangan membuat kelas kita itu seperti horor. Nah, kita harus bisa menciptakan kelas itu yang menyenangkan agar siswa itu menjadi nyaman. Oke. Terus keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas 5, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta berbagi. Itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Next. Nah, di sini ada gambar Bapak Ibu. Dari 2 gambar ini, mana yang menunjukkan keyakinan kelas? Dari gambar 2 ini, mana yang menunjukkan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Yang pertama, di sini ada datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan. Yang sebelah sini ada kami guru dan murid yang ceria dan saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang menjaga kebersihan kelas. Dari 2 ini mana yang termasuk keyakinan kelas? Sebelah sana. Oke, betul. Yang sini ya? Ya. Oke. Kalau ini apa? Oke. Betul sekali. Sanggup ya Bapak Ibu? Bisa membuat keyakinan kelas? Bisa. Bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Next. Nah, di sini ada contoh peraturan. Nilai-nilai kebajikan apa yang ada di pernyataan ini? Contohnya di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai apa yang ingin dituju? Berarti kalau misalkan siswa meminjam buku di perpustakaan. Nah, siswa itu harus mengembalikannya. Bolehkah siswa tidak mengembalikannya? Berarti siswa itu harus memiliki nilai apa? Berarti tanggung jawab. Betul. Berarti selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai yang dituju apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang dituju? Oke, menghormati. Betul.
tidak hanya tubuh saja, tapi murid juga memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Bapak Ibu, kalau di kelas ada siswa yang mengantuk atau siswa yang makan di kelas, jangan langsung dimarahi ya Bapak Ibu. Jangan langsung dihukum. Kenapa kamu makan? Ayo kalau makan keluar saja. Jangan seperti itu ya. Tetapi kita cari tahu. Kita ajak komunikasi siswa. Jangan-jangan anak ini makan di kelas gara-gara kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Bisa jadi dia belum sarapan. Bisa jadi tadi malam ada acara di rumah, akhirnya dia tidur kemalaman, akhirnya paginya dia tergesa-gesa tidak sempat sarapan. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui kalau ada siswanya, misalkan ada yang ngantuk atau misalnya, jadi kita harus tahu alasannya. Jangan langsung menghukum siswa. Itulah tugas guru Bapak Ibu. Kita harus juga bisa mengetahui karakter dari siswa masing-masing. Yang kedua, kasih sayang dan terima kasih. Kasih sayang dan terima kasih ini ada meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Biasanya kalau kita di kelas, biasanya kan kita mengajarkan pembelajaran kelompok, ya kan? Nah, dalam kelompok ada 5 anak. Ada 1 anak itu kita lihat dia itu tidak mau bekerja dengan temannya. Jangan langsung kita marahi ya, tapi kita cari tahu. Bisa jadi dalam satu kelompok itu ternyata 1 anak tersebut merupakan bukan dari teman dekatnya. Biasanya kan kalau anak-anak itu kalau bukan dari teman dekatnya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, namanya anak kecil. Nah, kita harus tahu kenapa kok dia tidak mau bekerja. Ya, terus yang ketiga, penguasaan. Meliputi harga diri, keinginan anak untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Biasanya kalau di kelas ada anak yang sangat menonjol sekali. Ya, kadang kalau diminta untuk menjawab atau mengajukan pertanyaan mesti saya Bu, ya, gitu. Selalu ingin tampil di depan. Nah, kita harus mengetahui ternyata itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Oke, lanjut, ada kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau di kelas, Bapak Ibu masih menerapkan pembelajaran teacher center. Nah, biasanya Bapak Ibu guru kan hanya melakukan ceramah saja kalau mengajar. Iya. Ya. Nah, dari sini siswa itu tidak bisa mencoba hal-hal yang baru. Tapi kita sebagai guru harus bisa berinovasi, harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa bisa menciptakan inovasi-inovasi sehingga bisa mengumpulkan ide-ide baru dari siswa itu sendiri. Jadi siswa itu tidak merasa tertekan. Nah, siswa juga butuh explore. Guru hanya menuntun. Ya, terus selanjutnya ada kesenangan, ada bermain, humor, antusias, dan ketawa. Kalau di kelas jangan menciptakan suasana yang horor ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau gurunya pasang muka yang horor siswanya itu pasti takut. Tapi kita ciptakan suasana yang bahagia, yang bisa siswa itu bisa tertawa, yang bisa bahagia. Oke, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Oke,
Posisi kontrol guru di sini ada penghukum, ada sebagai teman, ada monitor atau pemantau, ada pembuat orang merasa bersalah, dan ada sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu sebagai apa? Coba Pak Wahyu. Dari 5 ini sebagai apa nih? Yang biasa Anda terapkan di Kelas. sekolah. Oke. Mungkin sebagai monitor, Oke, manajer, manajer, teman, dan penghukum. penghukum. Oke. Terus dulu coba. Dari kelima ini, mana yang sudah Anda terapkan di kelas? Sebagai apa? Sebagai guru yang bagaimana? Manajer iya, teman iya, pemantau iya, penghukum pasti. Buat orang bersama itu juga iya, ya. Oke. Terus kalau Bu Binti coba dari kelima ini sebagai guru yang bagaimana? Oke. Baik, baik. Di sini ada 5 kontrol posisi guru. Kebanyakan sebagai hukum ya Bapak Ibu ya. Kalau ada muridnya salah sedikit, ayo push up. Kalau tidak ngerjain PR, ayo membersihkan kamar mandi. Seperti itu. Nah, kita kupas satu-satu ya dari 5 kontrol posisi guru. Oke. Menurut Jane Gossett terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yaitu yang pertama, penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal guru yang menjelaskan posisi penghukum akan berkata seperti ini Bapak Ibu kalau posisi penghukum itu. Patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti posisi penghukum. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keinginan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman. Dia merasa bersalah atau rendah hati. Nah, contoh kata yang diutarakan oleh guru, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah, kalau kata-kata seperti itu kelemahan dari guru, praktis siswa merasa bersalah. Nah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, seperti itu. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Dalam proses ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi atau ajukan. Nah, posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positifnya berupa hubungan yang dekat, seperti teman antara siswa dan guru. Tapi negatifnya, murid pasti akan bergantung dengan gurunya tersebut. Nah, contoh kata yang dapat terlontar dari Bapak atau Ibu guru sebagai posisi teman. Ayo ingat, tidak semua bantuan. Ayo ingat bantuan ibu selama ini. Nah, terus saya pikir Bapak adalah teman saya. Pasti seperti itu kalau sebagai teman. Jadi ada positif dan negatifnya. Terus yang keempat, monitor, pemantau. Nah, kalau monitor atau pemantau ini sama dengan konsekuensi. Tadi ya, jika ada melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Itu sebagai monitor atau pemantau. Yang terakhir, apa Bapak Ibu yang terakhir tadi? Sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid mengajak siswa bertanggung jawab perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid belajar menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting dalam manajer ini adalah keyakinan kelasnya sudah diyakini. Nah, jadi tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer. Idealnya adalah kita sebagai guru itu posisi yang ideal itu adalah sebagai manajer. Di mana nanti posisi manajer itu kita tidak langsung menghukum murid, tetapi
berbuat seperti itu. Oke. Di sini untuk lebih memahami tentang penerapan posisi kontrol, di sini saya memiliki kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau kita sebagai penghukum pasti bersihkan dalam sekolah. Nah, itu sebagai penghukum. Terus kalau berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, kamu selalu mengecewakan ibu. Hal ini sebagai apa? Iya, membuat rasa bersalah. Terus, ayolah patuhi tata tertib sekolah ini. Bantu ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Kali-kali jangan terlambat ya. Ini sebagai teman. Terus, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Ya, terus. Nah, terus yang terakhir, kamu tahu kesalahan, bagaimana kamu memperbaikinya. Nah, itu manajer. Nah, ini ada lagi. Coba Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ini? Oke. Membuat rasa bersalah. Kita cek apa itu? Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Apa? Penghukum. Apakah betul kita cek? Oke. Sekali. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Apa? Sebagai teman. Oke. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Manajer. Ada lagi? Memantau. Oke, kita cek mana yang betul bagi jawaban. Ada penghukum, ada pengontrol, ada teman, ada kita cek pemantau. Karena konsekuensinya ya jika dia tidak mengerjakan PR, pasti ada konsekuensi yang harus didapatkan. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Betul? Betul. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Coba ya, Pak. Oke. Kita cek. Apakah jawabannya? Yes. Oke, lanjut. Next materi berikutnya yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi. Kita kembali lagi yaitu tentang restitusi. Apa sih itu restitusi? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada dialog antara murid dan guru untuk menyelesaikan masalah sehingga bisa menjadikan guru itu tanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuat. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menyatakan keyakinan. Dari ketiga tahapan tersebut, nah ada ciri-cirinya. Nah, menstabilkan identitas, di mana untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang dikatakan guru untuk menstabilkan identitas? Guru berkata, pasti berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus, Bapak Ibu juga berbuat salah. Kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri terus-menerus
di mana membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Apa yang dikatakan oleh guru dalam validasi tindakan yang salah, yaitu kami bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu langkah-langkah atau yang dikatakan dulu pada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang guru katakan? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Selanjutnya, nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Terus, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus, kamu ingin jadi seperti apa? Selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi, pada segitiga restitusi ini, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, ajaklah bicara, ajaklah komunikasi semua dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, di situ nanti kita akan menggali alasan kenapa siswa tersebut berbuat seperti itu. Apa yang membuat siswa itu melakukan hal tersebut? Kenapa alasannya? Jadi guru harus tahu, dan siswa bisa melakukannya itu karena diri dia sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Oke, Bapak Ibu, di sini saya memiliki video tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan putarkan videonya ya. Silakan disimak dari video ini. Terdengar suaranya? Kurang keras sedikit, Bu. Kurang keras. Baik, ini adalah video tentang pelaksanaan restitusi yang ada di sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk menerapkan restitusi jika di sekolah atau di kelasnya ada siswa yang melakukan kesalahan. Jangan langsung dihukum ya Bapak Ibu ya. Tetapi ajarlah komunikasi siswa tersebut. Oke, Bapak Ibu. Nah, tahap terakhir yaitu redaksi. Coba Bapak Ibu, setelah materi yang saya sampaikan tadi, hal baru apa yang dapat merubah paradigma atau pandangan dari panjenengan? Coba dulu, apa yang dapat merubah pandangan panjenengan setelah menerima materi tadi? Kita sebagai guru, terutama dan ini jadi hukum ya. Iya, betul. Terutama itu sih yang saya tangkap tadi. Jadi ada apa ya? Nggak sekedar ngejudge, kamu salah. Jadi kita juga manusia biasa, juga bisa salah. Jadi bisa kita bicarakan bagaimana solusinya dengan segitiga restitusi ya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Oke, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan berbagi ini, Ibu Alia? Apa perasaannya? Perasaannya senang ya, karena kita dapat ilmu baru hari ini dari tadi restitusi, kontrol siswa dan sebagainya. Terima kasih Bu Bella. Terima kasih.
aksi kan Mbak Uji. Terus saya akan menjadi Amo atau saya menjadi seseorang yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini Pak Wahyu? Setelah mengikuti sesi ini, saya ingin menjadi guru yang tidak hanya bisanya menghukum atau cuma bisa mengeksekusi kamu menyalahkan, tapi kita juga harus bisa menempatkan posisi kita seperti mereka. Kita harus tahu juga alasannya sehingga kita bisa memutuskan solusi yang kayak tadi, yaitu sebagai kebijakan kelas seperti itu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu semua. Apa buat kita semua? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 kegiatan guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan ini saya minta maaf apabila dalam penyampaian saya tadi ada kata-kata yang tidak berkenan terhadap Bapak Ibu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.